hulum rak luat halai. Luat akka namanau pandayan nasupadu. Iwat kamu mahalahi sawan adohat kamu manotkon nasumune. Dalam bahasa Indonesia seperti ini terjemahannya. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Saya sangat terkesan dengan tema khotbah yang diberikan Pak Dr. Harahap ketika pembukaan. Tidak salah beliau kasih tema yang saya tangkap dari kebodohan, mensyukuri dari kebodohan. Karena Rasul Paulus mencoba menempatkan diri sebagai orang Yahudi melihat orang Kristen yang tidak seperti mereka pandang, sehingga orang Kristen mereka duluki kebodohan. Lalu sekarang saya coba berangkat dari tema itu menuju kepada tema dari mensyukuri kebodohan menuju menjadi tempat tumpangan. Menjadi tempat tumpangan. Kan terpusat menjadi tempat tumpangan dari berbagai arah dengan berbagai pergumulan para pendeta 3 hari ini. Yang mau pertama kita gumuli, mengapa nasihat ini dimunculkan? Kan begitu. Apa situasi sebenarnya yang terjadi di sekitar jemaat orang Kristen yang percaya, sehingga kalau kita perhatikan dalam bahasa Indonesia, nasihat dan doa selamat. Tapi ayat pertama kita lihat itu perintah. Dan ayat kedua larangan, yang juga larangan perintah menurut saya. Dan yang ketiga itu juga dia katakan dengan kata awal, ingatlah kan sekali. Saudara yang terkasih, setelah saya coba lihat literatur bahwasanya di sekitar tahun 64 kan, bahwa Roma dikondisikan oleh Kaisar Nero dibakar habis-habisan dan tinggal hanya sekitar 30% kota itu yang tertinggal. Sebagai salah satu manuver buat Kaisar Roma untuk menuduh orang Kristen sebagai pelaku karena tidak berhasil melobi politik pemerintahan Kaisar Roma, merekrut orang Kristen untuk melawan sesuatu perlawanan, entah apa itu. Orang lain tidak mau. Plus yang kedua, ternyata setelah pemerintah di balik yang memusuhi orang Kristen ini menganiaya orang-orang Kristen, ternyata memang Yahudi Kristen banyak yang murtad dan mereka menjadi pelaku penindasan. Justru di hadapan sesama orang percaya diperlakukan menghadapi penindasan. Bapak Ibu sempat merekam dan mendengar cerita bahwa memang masih di abad ini gereja besar yang mungkin kita salut dengan sekarang ini, oleh karena 2 front terjadi hal yang sedemikian, mungkin ada yang tahu dan tidak terserah masalah. Tapi yang pasti ketika itu juga Kaisar Nero mengeluarkan edikt atau pengumumannya bahwa agama yang resmi di kolonial Roma ini adalah agama Yahudi. Karena Kristen belum jelas, walaupun memang satu sisi orang Kristen banyak orang yang masuk jadi Kristen, tapi hal itu menjadi momok buat orang yang anti dengan Kristen. Sehingga antara Kristen banyak yang Kristen. Dan saudara banyak yang tergeser. Banyak
yang terkudus karena takut jika direkam bahwa mereka bersaudara saling mengunjung dan saling menyinggahi, bisa ditangkap oleh katakanlah dengan merusak ini CCTV pembukaan atau apa-apa presiden yang akan menghadiri penindasan. Dampak salah satunya ke gereja adalah atau sebetulnya adalah mereka tarik diri dari ibadah, dan yang tinggal dalam peribadatan dikatakan oleh dalam pasal 5 13 adalah mereka yang lamban untuk menyerah. Tingkat intensitasnya ada sedikit namanya kurang baik, mungkin keberaniannya juga kurang ya. Walaupun di sisi lain ada yang hitam, ada yang lebih ekstrim untuk menempatkan, menggambarkan, mengekspresikan iman percayanya ketika itu. Konon Bapak Ibu, dalam kondisi seperti itulah firman Tuhan ini hadir dan untuk menjawab persoalan mereka yang goncang imannya dan yang kokoh imannya. Yang pertama diarahkan oleh firman Tuhan, diingatkan supaya cinta kasih yang kamu rajut layaknya adalah cinta kasih model persaudaraan yang siap untuk saling membela. Kalau kata-kata orang bagaimana mati demi kawan, siap untuk tahan badan yang lain. Dikatakan dalam perintah dalam ayat 1 bahwasanya peliharalah kasih saudara, itu pertama. Lalu secara subjek dia masuk di dalam ayat 2 mengatakan larangan yang sifatnya perintah. Jangan kamu lupa untuk memberikan